Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yeah, I believe that all of you feel like in $1,000,000, or it's mean that you are in a good condition. And I believe also that you have a big question on your mind. Who's strange man that is talking in this video actually? So that's why I think it is important for me to introduce myself first. My name is Dimas Sukmacayadi, but you can call me Mr. Dimas, is okay. And in this semester, actually, I have duty to teach you all about Indonesian English translation subject at the fall semester of English department in Yayan Metro exactly. Jadi nama saya adalah Dimas Sukmacayadi, but you can call me Mr. Dimas, is okay. Pada semester ini, saya diberikan amanah atau tugas untuk mengajar mata kuliah Indonesian English Translation pada semester 4, especially for class C and also D, right? Untuk kelas C dan D di IAIN Metro tentunya. And actually, today is our first meeting, right? So we're going to discuss about the course contract and also the syllabus of our course Indonesian English Translation. Jadi pada kesempatan hari ini adalah pertemuan pertama kita pada mata kuliah Indonesian English Translation. Tentunya kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan juga silabus untuk mata kuliah Indonesian English Translation. So, just download the file in the LMS about the course contract. Silahkan di-download terlebih dahulu kontrak perkuliahan, file kontrak perkuliahan yang sudah saya upload di laman LMS. Kemudian silahkan lakukan multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file kontrak perkuliahan tersebut. So let's discuss about the course contract and also syllabus of Indonesian English Translation subject. For the first point, is about the description of a subject, deskripsi mata kuliah. The course is designed to provide students with the basic theory and practice of translation from Indonesian into English. The theory covers the definition process till literature transition of the year. The practice tend to translate various text types such as prose fiction, newsletter, abstract, and journal from Indonesian to English. Jadi untuk Indonesian English Translation itu didesain untuk memberikan pemahaman tentang teori maupun praktis tentang translation from Indonesian into English kepada mahasiswa. Jadi ada teori dan juga praktis. Untuk teoritisnya, kita memiliki banyak teori yang akan kita bahas nantinya dalam mata kuliah Indonesian English Translation. Tentunya teori tersebut terkait dengan teori penerjemahan atau translation yang terdiri dari banyak macam, yaitu yang pertama definition tentunya, process of translation, quality of translation, sampai dengan nanti problem of translation juga ada, hingga yang terakhir yaitu literature translation, especially prose fiction nantinya. Kemudian selain juga teori, mahasiswa juga diharapkan pada final meeting later or I mean in the end of this semester, mahasiswa mampu untuk memiliki skill yang baik dalam mentranslate various text types, beberapa product writing dari Indonesia ke Inggris dengan baik dan benar. Jadi ada dua target dalam mata kuliah ini, atau capaian pembelajaran mata kuliah memiliki dua target, yaitu yang pertama pemahaman tentang teoritis dari translation, dan yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu memiliki skill yang baik dan benar dalam mentranslate beberapa product writing dari Indonesian into English, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Untuk detailnya tentang pokok bahasan dan rincian pokok bahasan, silahkan disimak untuk poin ketiga, pokok bahasan dan rincian pokok bahasan, yang merupakan rincian materi atau silabus kita dalam mata kuliah Indonesian English Translation.
Untuk the first meeting over there, pertemuan pertama, silahkan dilihat. Pokok bahasannya adalah Introduction to the Course, rincian pokok bahasan, Introduction to the Course Orientation, and also Negotiation of the Syllabus. Sumbernya syllabus. Nah, itulah first meeting yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, yaitu pengenalan pada mata kuliah untuk Indonesian English Translation. Kita mendiskusikan tentang kontrak perkuliahan dan juga silabus. Untuk yang kedua, topik atau pokok bahasan yang kedua yaitu Introduction of Translation. Untuk rincian pokok bahasannya ada definition of translation, process of translation, quality of translation, or it's mean that criteria of a good translation. Jadi untuk pertemuan kedua kita akan membahas introduction of translation secara general yang memuat materi tentang mulai dari definisi translation, kemudian proses-proses dalam translation, dan juga quality of a good translation atau kriteria dari translation yang baik itu seperti apa gitu. Yang biasanya dalam beberapa teori disebutkan dirangkum dalam quality assessment of translation. Kemudian yang ketiga, untuk pertemuan ketiga ada types of translation. Jadi translation itu memiliki berapa tipe? Bisa dilihat pada rincian pokok bahasan untuk pertemuan ketiga. Di sana ada dynamics, kemudian pragmatics, aesthetic, poetic, and ethnographics. Nah, untuk pertemuan keempat, di sana ada translation method. Jadi translation itu memiliki juga metode-metode. Ada yang source text dan juga target text. Dalam source text ada word for word, kemudian literal, semantics, and faithful. Yang paling terkenal expert yang menyampaikan tentang method of translation ini adalah Newmark, Peter Newmark, dalam bukunya A Textbook of Translation tahun 1988. Translation method ada word for word, literal, semantic, faithful. Kemudian untuk target text ada adaptation, free, idiomatic, and communicative. Kemudian masih dalam teoritis tentang translation, pertemuan kelima yaitu translation techniques. Jadi translation itu juga memiliki beberapa teknik-teknik tertentu. Ada direct dan oblique. Untuk direct itu ada borrowing, calque, and literal. Untuk yang poin B, oblique, itu ada transposition, modulation, compensation, hingga substitution and variation. For the sixth meeting, pada pertemuan ke-6, there is a translation procedures. Jadi selain memiliki method dan juga teknik, translation juga memiliki prosedur. Ada transposition, modulation, naturalization, contextual, conditioning, and notes. Untuk pertemuan ke-6. Selanjutnya pertemuan ke-7, at the 7th meeting, there is practicing, ada latihan di sana, producing translation based on translation method, technique, and procedures. Rincian pokok bahasanya yaitu translating text based on translation method, techniques, and procedure. Jadi mentranslate teks atau product of writing berdasarkan metode translation, teknik translation, dan prosedur translation yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian tentunya pada pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester atau midterm exam. Lalu dilanjut pada pertemuan ke-9 membahas kajian teoritis tentang figurative language, yang nantinya di dalamnya juga kita membahas tentang idiom, bahasa idiom. Kemudian at the 10th meeting, there is a problems in translation. Jadi untuk pertemuan ke-10 terdapat materi tentang problem in translation yang terdiri dari linguistic and stylistic problem in translation. Tentunya dalam mentranslate bahasa dari Indonesian into English, dari
source language ke target language dengan sistem bahasa yang berbeda. Tentunya setiap bahasa itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Itu akan menemui kesulitan tentunya dalam translation. Itu kita bahas di dalam problem in translation yang terdiri dari linguistic problem, baik problem yang berasal dari sistem kebahasaan itu sendiri, karena perbedaan dari sistem bahasa sumber dan juga bahasa target, dan juga stylistic problems. Stylistic problem itu terkait dengan gaya bahasanya yang berbeda. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa mengucapkan pulpen saya hilang. Pulpen saya hilang, seperti itu. Pulpen saya hilang. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, tanpa memperhatikan stylistic language-nya, we can say my pen is lost. Tetapi tata bahasa tersebut tidak familiar untuk dalam bahasa Inggris karena stylistiknya atau gaya bahasanya berbeda. Untuk di Inggris, stylistik atau culture dalam bahasa Inggris, mereka sering mengucapkan I lose my pen. Jadi saya menghilangkan pulpenku, bukan pulpen saya hilang, my pen is lost, tetapi I lose my pen. Karena culture-nya di sana menyalahkan diri sendiri begitu ya, biasanya disebutkan seperti itu. Jadi terdapat dua problem, yaitu linguistic dan juga stylistic problem in translation. Penting untuk kita ketahui agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan penerjemahan dari Indonesian to English ketika kita mengetahui problem in translation itself. Kemudian pertemuan 11, di sana ada materi practice, ya, translation of simple, compound, and complex sentence, understanding the concept and translating simple, compound, and complex sentence. Tentunya tidak ada practice, tidak hanya practice ya. Sebelum practice tetap saya akan berikan materi teoritisnya sebagai penunjang praktisnya. Kemudian translation of text, mulai mentranslate beberapa jenis teks. Ada descriptive, narrative, exposition, and also argumentation di sana. Kemudian pada pertemuan ke-13, literature translation merujuk atau terfokus kepada prose fiction. Prose fiction, salah satunya adalah novel. Novel itu adalah bentuk dari prose fiction. Understanding the concept and also translating literature translation in a form prose fiction. Jadi tetap understanding the concept dulu, teoritisnya seperti apa, lalu akan dilanjutkan kepada materi praktis atau praktek mentranslate. Kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-14, translation of formal letters. Nah, itu sengaja saya inputkan di sana untuk pengetahuan mahasiswa, mentranslate beberapa formal letters. Bisa di dalamnya ada application letters atau surat lamaran kerja, LOI, MOU, kerjasama internasional, yang terdiri dari LOI biasanya, dimulai dari LOI, kemudian MOU dan MOI. Kemudian pertemuan 15, ada translation of journal articles. Jadi nanti kita mungkin understanding the concept model dari sebuah jurnal itu seperti apa, gaya bahasanya, kemudian pola elaborasinya seperti apa, lalu kita coba untuk mentranslate jurnal versi bahasa Indonesia yang dimiliki oleh seseorang, misalkan kita coba translate ke dalam bahasa Inggris, seperti itu. Translation of journal articles. And at the last meeting, pertemuan ke-16, tentunya adalah UAS ya, ujian akhir semester atau final test. Selanjutnya referensi perkuliahan, silahkan dilihat, terdapat 12 ya, ada 12 referensi perkuliahan yang bisa dilihat di sana sebagai buku rujukan untuk mata kuliah Indonesian English Translation. Kemudian kegiatan pembelajaran, ada penjelasan, modeling, diskusi, praktik, dan penugasan. Kemudian untuk tugas, especially for the task or assignment in
Indonesian English Translation. Untuk mata kuliah Indonesian English Translation dengan saya, tugas terdiri dari 2 jenis, yaitu individu dan kelompok. Nah, untuk pertemuan pertama ini sekaligus nanti distribusi untuk tugas kelompok, yaitu presentasi ya. Yang akan kita presentasikan adalah materi teoritis dari translation, yaitu pertemuan kedua, Introduction of Translation, ketiga, keempat, kelima, kemudian keenam, dan ke-9. Jadi 7 dan 8 dilewati ya. Itu terdapat 6 materi teoritis, sehingganya nanti ada 6 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi tentang materi yang sudah materi yang sesuai topik materi yang diberikan pada grup tersebut ya. Setiap grup nanti diberikan satu topik materi untuk dipresentasikan. Untuk pertemuannya sesuai dengan pertemuan keberapa materi tersebut terdapat dalam silabus. Untuk penugasan ada kelompok dan individu. Untuk individunya nanti menyusul setiap pertemuan, nanti akan saya distribusikan ketika saya ingin mendistribusikan tugas individunya. Kemudian kriteria standar penilaian ya. Untuk komponen penilaian, fokus kepada komponen penilaian, keaktifan 15%, kemudian tugas yaitu 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Untuk tata tertib, mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan hingga 30 menit dari waktu perkuliahan pada semestinya. Kemudian ada note di sana, selama perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui e-learning aplikasi LMS, mahasiswa atau mahasiswi wajib mengikuti perkuliahan sesuai jadwal dengan login ke LMS, kemudian mengakses absensi dan mengikuti perkuliahan. Terkait dengan absensi di LMS ya, hanya dapat diakses 15 menit sebelum dan 30 menit pertama saat jam perkuliahan berlangsung di aplikasi LMS. Jadi jangan sampai telat untuk absensi. Hanya dapat diakses 15 menit sebelum dan 30 menit pertama saat jam perkuliahan berlangsung di aplikasi LMS. Selanjutnya, terkait dengan tugas kelompok yang tadi sempat saya jelaskan, untuk the first meeting ini sekaligus kita distribusikan untuk tugas kelompoknya. Silahkan di-download terlebih dahulu materi Group Assessment 1 yang sudah saya upload pada laman LMS. Terdapat instruction, kemudian list of materials and presentation schedule. Untuk instruction, set 6 group in your class. Every group must do assessment consists of. Jadi tugas dari kelompok saat bertugas untuk mempresentasikan materi yang sudah dibagikan, yaitu membuat makalah atau paper assessment dalam Word, kemudian file maksimum 5 MB, size 4, dan juga line spacing 2.0 yang berisi tentang cover, table of content, seperti biasa ya, seperti makalah. Kemudian membuat video presentation, itu yang penting. Membuat video presentasi terkait dengan topik yang sudah diberikan, kemudian menguploadnya pada YouTube, dan link dari YouTube tersebut disubmit bersamaan dengan makalah 1 hari sebelum presentasi dilaksanakan. Misalkan besok adalah jadwal untuk presentasi, berarti deadline-nya adalah hari ini, at the day before the presentation being held. Kemudian presentasi dilakukan di forum diskusi LMS atau discussion forum di LMS. Jadi pada saat sesi presentasi nanti di LMS akan saya buatkan forum discussion, yang di sana akan dibuka presentasi. Grup yang bertugas mempresentasikan materinya akan membuka presentasi dengan
men-share link video tentang presentasi mereka. Selanjutnya disusul dengan tanya jawab dan review dari saya, tentunya for every meeting. Bisa dilihat tentang plotting materi, list of materials and presentation schedule. Untuk group 1 adalah topik materials kedua, ya. Untuk group 2 adalah topik material ketiga, sampai dengan group 6 adalah topik material ke-9. Saya rasa cukup untuk hari ini. That's all about our meeting today, related to the course contract and also the syllabus of our course, Indonesian English Translation subject. That's all. Thank you actually for your great and nice attention. The last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.